Selamat siang sahabat liputan6.com, saya kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash Siang edisi Kamis 10 Desember 2015. Informasi pertama, keunikan kampung pilkada ini menjadi magnet pejabat negara. Atmosfer pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 264 daerah tanah air, termasuk kota Depok, sangatlah terasa. Berbeda dari daerah lainnya, pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS Kota Depok berlangsung meriah dan riuh. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok membuat perlombaan bertema Kampung Pilkada, di mana panitia masing-masing TPS yang menjadi peserta lomba diharuskan menghias TPS mereka sekreatif mungkin dan membuat acara-acara yang menarik. Karena kemeriahan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli Ashidik berbondong-bondong meninjau salah satu lokasi TKP yang berada di RW 3. Kita bergeser ke informasi kedua mengenai ratusan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia memulangkan 694 warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen maupun tinggal melebihi batas waktu. Para WNI bermasalah dipulangkan dalam 2 tahap. Sebanyak 544 WNI dipulangkan menumpang 2 pesawat charter dari Bandar Udara Senai, Johor Bahru menuju Jakarta pada hari Rabu 9 Desember 2015. Sedangkan 150 WNI sisanya dilaksanakan pada Kamis tanggal 10 Desember 2015 yang diangkut menggunakan kapal feri dari Setulang menuju Batam. Setelah dipulangkan ke Indonesia, beberapa kementerian teknis yang terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial akan mengkoordinir mereka untuk bisa kembali ke kampung halaman. Mereka akan diberi pelatihan dan bagi mereka yang ingin menjalankan usaha akan diberi modal kecil. Informasi terakhir mengenai pariwisata Republik Indonesia yang disebutkan mustahil kalahkan Malaysia dalam kurun waktu 2 tahun. Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI meragukan langkah pemerintah Indonesia yang sesumbar mampu mengalahkan pariwisata Malaysia dalam kurun waktu 2 tahun. Pesimistis tersebut karena minimnya infrastruktur di tanah air yang sejatinya menjadi nadi bagi segala bidang termasuk pariwisata. Wakil Ketua PHRI Joni Sugiarto menegaskan, pemerintah terlalu muluk dalam mematok target tanpa melihat kelemahan Indonesia. Menurutnya, pariwisata Malaysia belum bisa tertandingi oleh Republik ini bahkan dalam 5 tahun ke depan. Ia berpendapat peluang Indonesia untuk mengalahkan pariwisata Malaysia terbuka sangat lebar mengingat negara ini menawarkan berbagai tujuan wisata eksotis dari Sabang sampai Merauke. Hanya saja, pemerintah perlu merevisi aturan yang akan mendongkrak kunjungan turis ke Indonesia. Cara lain tambahnya, pemerintah harus agresif mempromosikan pariwisata Indonesia di pentas dunia. Paling penting, Joni mengaku pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengebut pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bandara, jalan, dan lainnya. Itulah informasi penutup yang dapat saya sampaikan dalam News Flash Siang edisi Kamis 10 Desember 2015. Untuk informasi lainnya langsung saja kunjungi website kami di www.liputan6.com atau follow akun Twitter kami @liputan6.com, Facebook di Liputan6 Online, dan Instagram @liputan6. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di News Flash lainnya.